Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santo dari kelas IE 23B2 ingin menjelaskan pelajaran tentang aljabar di materi tentang operasi metrik. Dalam operasi metrik terdapat beberapa sifat metrik jika A, B, dan C berordo sama dan lambda skalar, maka berlaku sifat berikut. Pertama, A plus B sama dengan B plus A, itu dinamakan sifat komutatif. Terus yang berikutnya, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C, itu dinamakan sifat asosiatif. Terus yang selanjutnya itu lambda A plus B dalam kurung sama dengan lambda A plus lambda B, itu dinamakan sifat distributif. Nah, beberapa materi tentang operasi metrik itu, pertama ada operasi penjumlahan, dan kali ini coba kita jelaskan mengenai operasi penjumlahan tersebut. Jumlah metrik A dan B jika ditulis A plus B adalah sebuah metrik baru C. C sama dengan A plus B dengan elemen C IJ sama dengan A IJ plus B IJ. Dengan istilah I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu dinamakan M. Dan jika J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu dinamakan N, dengan syarat A dan B mempunyai ordo sama. Jadi metrik C sama dengan dalam kurung CIJ sama dengan dalam kurung AIJ plus BIJ. Contoh metrik A min 1, 3 dan B 2, 2, min 1, maka A plus B sama dengan 2 plus 2 min 1 plus 2 3 plus min 1 dengan hasil 4, 1 dan 2. Atau jika A 31 dan 42 dan B 02 dan 13, maka A plus B sama dengan 3 plus 0, 1 plus 2. 3 plus 0 itu diperoleh dari metrik A ditambah metrik B 3 plus 0 di baris ke-1 kolom ke-1 itu. Nah, selanjutnya juga sama, 4 plus 1, 2 plus 3 itu juga sama, dan hasilnya sama dengan 3, 3, 5, 5. Oke, mungkin itu penjelasan dari operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya kita mengenai operasi perkalian. Bila A sama dengan AIJ berordo P kali Q dan metrik B sama dengan BIJ berordo Q kali R, maka perkalian metrik A dan B ditulis A kali B adalah metrik C sama dengan A kali B, atau sama dengan
dalam kurung CIJ berordo P kali R. Syarat agar metrik A dan B bisa dikalikan adalah banyaknya kolom metrik A harus sama dengan banyaknya baris metrik B. Contoh, metrik A 3, 2, 0, 1, 3, 1 dan metrik B 3, 1, 4, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Maka A dalam kurung 2 kali 3 kali B dalam kurung 3 kali 3 sama dengan C dalam kurung 2 kali 3. Nah, dari perkalian 3, 2, 0, 1, 3, 1 dengan 3, 1, 4, 2, 1, 0, 1, 0, 1, itu kita cara mengkalikannya itu baris pertama 3 kali 3 terus 2 kali 2 plus 0 kali 1 itu dapat dari baris pertama dikali baris kedua, kolom kedua, kolom kedua. 3 kali 1 plus 2 kali 1 plus 0 kali 0 dan seterusnya itu dihasilkan ketemunya 13, 5, 12 dan 15, 4, 5. Nah, itu hasil dari perkalian metrik perkalian. Nah, kita lanjut untuk metode mencari inverse metrik. Untuk mencari inverse metrik diberikan dua metode. Yang pertama adalah metode adjoint metrik dan yang kedua adalah metode operasi baris elementer atau biasa disebut OBE. Metode adjoint metrik pada subbab ini dibahas mengenai metode adjoint metrik untuk mencari inverse metrik untuk metrik yang berukuran 2 kali 2 dan n kali n untuk n lebih besar dari 2. Metrik ukuran 2 kali 2 misal metrik A, AB, CD adalah metrik invertible jika AD min BC tidak sama dengan 0, maka inverse dari metrik A diberikan oleh rumus berikut. A min sama dengan 1 per AD min BC, D min B min C min A. Jadi D per AD min BC min B min AD min BC sama C min C per AD min BC dan A min AD min BC. Contoh, tentukan inverse dari metrik 1, metrik A 1, 2, 1, 3. Penyelesaiannya nomor 1, A min 1 sama dengan 1 per AD min BC D min B min C A. 1 per 1 kali 3, 1 kali 3 dapat dari baris pertama ketemu baris kedua kolom kedua tuh. Nah, terus min 2 kali 1 itu ketemu dari baris pertama kolom kedua ketemu baris pertama kolom kedua itu. Nah, terus D-nya itu 3 min B-nya berarti min 2
min C nya berarti min 1 itu ditambah min A nya min 1 itu. Nah, dengan hasil 3 min 2 min 1 min 1. Nah, ada soal nomor 2 yaitu metrik B sama dengan 2 min 1 3 4. Nah, itu hampir sama soal nomor 1, tinggal memasukkan angkanya. Di situ harus hati-hati karena pas min B-nya itu ada min 1. Jadi di situ ketemu 1 per 2 kali 4 min 1 kali 3 4 min 1 min 3 2, dan hasilnya akan didapat 1 per 8 min 3 4 1 min 3 2. Kenapa bisa jadi 1? Karena min ketemu min jadi plus. Nah, 1/8 per 11 4 1 min 3 2. Nah, ini ketemu hasilnya 4 per 11 1 per 11 min 3 per 11 sama 2 per 11. Nah, untuk metrik ukuran N kali N, misal diberikan metrik A berordo N kali N, yaitu metrik A, A11, A12 itu ketemunya A1N, A21, A22 itu ketemunya A2N, A31, A32 itu ketemunya A3N, dan seterusnya sampai AN1, AN2, dan ANN. Kofaktor dari metrik A adalah C, itu M11 min M12 dalam kurung min 1 pangkat 1 plus N kali M1 N, dan seterusnya. Kalau misalkan NN, jadi ketemunya min 1 pangkat N plus N kali M N kali N. Dan adjoin dari metrik A adalah C pangkat T. Formula untuk mencari inverse dari metrik yang berukuran N kali 11 adalah sebagai berikut. Rumusnya A-1 1 per A adjoin A. Contoh, tentukan inverse dari metrik berikut. Pertama, itu metrik A 1 2 3 2 5 3 1 0 8, dan contoh nomor 2 metrik P 2 4 3 2 3 6 5 2 2 5 2 min 3 4 5 14 14. Oke, kita coba jelaskan untuk penyelesaian soal nomor 1. Pertama, kita mencari nilai determinan dari A. Dalam hal ini digunakan metode Sarus untuk mencari nilai determinannya. Determinan A 1 2 3 2 5 3 108. Nah, itu ditambahin di sebelahnya itu 121 diambil dari baris ke 1 kolom 1 2 3 sama diambil dari kolom kedua, dan kita didapat di situ dalam kurung 40 plus 6 plus 0 min dalam kurung 15 plus 0 plus 32. Dijumlahkan ketemu 46 min 47, jadinya jawabannya min 1. Kemudian dicari metrik kofaktor dari A yang tadi sudah dijelaskan. C sama dengan
M11 min M12 sama M13. Di situ ditemukan M12 itu dari mana? Itu M12 itu dari 5308. Nah, itu kita sistemnya tutup baris pertama sama baris pertama sama kolom pertama kita tutup, hasilnya 5308 dan seterusnya sampai kita jumlahkan ketemu di 40 min 0 0 min 16 min 3 dan seterusnya ketemu jawabannya 40 min 13 min 5 min 16 52 min 9 3 1. Selanjutnya dihitung metrik adjoinnya. Adjoin A sama dengan C pangkat T. Itu ketemunya kita kalau adjoin itu yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi 40 itu min 16-nya dari kolom pertama baris kedua. Nah, terus selanjutnya juga sama, baris ketiga kolom pertama, jadi 40 min 6 min 9 13 5 3 dan min 5 2 1. Jadi A min 1 sama dengan 1 adjoin A per A, determinan A kali adjoin A. Jadi 1 per min 1 kali adjoin A. Hasilnya min 40 16 9 13 min 5 min 3 5 min 2 min 1. Soal nomor 2. Pertama kita mencari nilai determinan dari metrik P. Dalam hal ini digunakan metode ekspansi kofaktor untuk mencari nilai determinannya. Misal dipilih baris pertama, maka P A11 C11 plus A12 C12 dan seterusnya ketemu A652 52 min 3 5 14 14 min 4 352 22 min 3 4 14 dan seterusnya. Dihasilkan 2 dalam kurung 115 min 4 dalam kurung 50 plus 3 min dalam kurung 5 min 2 dalam kurung 10. Jadi 2 dikali 115 230 min 200 min 15 min 20, ketemunya min 5. Kemudian dicari metrik kofaktor dari P. Ini lumayan cukup panjang, tapi secara itunya hampir sama tadi yang itu di atas. Jadi kita sistemnya tutup. Nah, untuk mempersingkat waktu kita hasilnya itu untuk adjoin P nya itu 115 min 145 64 18 dan seterusnya. Jadi hasil akhirnya ditemukan 1/5 kali 115 kali min 145 64 18 dan seterusnya, ketemu jawaban di min 23 29 min 64/5 min 18/5 dan seterusnya. Itu semua ada di sini, nanti sambil saya tunjukin gimana cara bisa ketemu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas masalah metode operasi baris elementer.
Nah, sebelum membahas metode operasi baris elementer untuk mencari inverse dari suatu metrik, terlebih dahulu dibahas mengenai operasi baris elementer. Operasi baris elementer, misalkan M suatu metrik berukuran n kali n, maka yang dimaksud dengan operasi baris elementer terhadap M adalah salah satu dari operasi-operasi berikut. Pertama, penukaran baris ke I dari baris ke J ditunjukkan dengan HIJ. Menggandakan tiap elemen baris ke 1 dengan skalar K tidak sama dengan 0 ditunjukkan dengan HI dalam kurung K. Penambahan kepada elemen-elemen baris ke I dengan K kali elemen-elemen yang bersesuaian dengan baris ke J ditunjukkan dengan HIJ dalam kurung A. Selanjutnya, untuk mencari inverse dari metrik A yang invertible, kita harus menemukan barisan dari operasi baris elementer yang mereduksi metrik A menjadi metrik identitas, dan barisan yang sama dari hasil operasi pada metrik identitas IN untuk A-1. Artinya, jika kita mempunyai metrik A dan kita ingin mencari nilai dari A pangkat min 1, maka kita lakukan operasi baris elementer sedemikian sehingga metrik A menjadi metrik identitas dan metrik identitas menjadi suatu metrik yang baru. Metrik yang baru tersebut adalah hasil dari A-1. Sebagai ilustrasi diberikan untuk metrik sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Untuk contoh soal yang dipakai itu seperti yang di bawah ini. Tentukan inverse dari metrik berikut. 1. Metrik A 1, 2, 1, 3 dan metrik B sama dengan 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Penyelesaian dari soal pertama, untuk membuat metrik sebelah kiri menjadi metrik identitas, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadikan satu elemen yang ada pada baris pertama kolom pertama A1, 1. Terus selanjutnya nolkan elemen yang ada pada baris kedua kolom pertama A2, 1. Jadikan satu elemen yang ada pada baris kedua kolom kedua A2, 2. Terus selanjutnya 0 elemen yang ada pada baris pertama kolom kedua A1, 2. Seperti contoh di bawah ini, ya kan, kita ketemu metrik identitas yang pertama 1, 2, 1, 3 jadikan 1, 0, 0, 1 supaya 3-nya itu jadi 1 gitu, dan 1 sama 2-nya itu jadi 0, ditemukan H2, 1. Jadi diganti di baris kedua kolom pertama itu dijadikan min 1 biar ketemunya itu 0 itu. Nah, hasilnya itu 1, 2, 0, 1 sama 1, 0, min 1, 1 yang awalnya 1, 2, 1, 3 jadi 1, 2, 0, 1. Nah, kita ganti jadi baris pertama kolom kedua itu dikurangi min 2, jadi ketemunya 1, 0, 0, 1. Sebelahnya itu
jadinya 3 min 2 min 1 1. Karena metrik yang sebelah kiri sudah menjadi metrik identitas, maka inverse dari metrik A adalah yang terletak di sebelah kanannya. Jadi A min sama dengan 3 min 2 min 1 1. Min 1 artinya kita menambahkan baris kedua dengan min 1 kalinya baris pertama. H12 artinya kita menambahkan baris pertama dengan min kedua kali baris kedua. Nah, itu jawaban dari soal nomor 1. Nah, kita jelaskan untuk soal yang nomor 2. Untuk membuat metrik sebelah kiri menjadi metrik identitas, maka langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini cukup lumayan panjang, ada 9 langkah. Nah, 9 langkah ini kita akan coba uraikan sambil kita langsung lihat dari soalnya. Soalnya ini kita identitasnya jadi sama-sama ketemu, jadikan satu elemen yang ada pada baris pertama kolom pertama, yaitu A11. Nah, nolkan elemen seperti yang di atas, ya kan, sampai ketemu rumus yang kita pertama itu supaya ketemu 0 0 semua, terus sama ketemu diagonalnya 1. Nah, kita pakai rumus di sampingnya kolom kedua baris kedua kolom pertama itu dikurangin 2 supaya jadi 0, dan selanjutnya ya kan baris ketiga kolom pertama itu di min 1 supaya hasilnya 0, dan seterusnya sampai diketemukan yang identitas jadi ketemu. Jadi hasil akhirnya itu A min 1 sama dengan min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, sama 5, min 2, min 1. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau kurang detail. Nanti kita coba untuk selanjutnya lebih detail lagi. Mungkin itu saja dari saya, cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.